siapapun ketua umumnya tidak ada masalah. Yang penting sesuai dengan ADART, sesuai dengan ajaran SHT. Siapapun tidak masalah. Yang penting baik. Ini saya pertanggungjawabkan pada Allah Subhanahu Wa Taala karena saya Muslim. Apa yang saya katakan ini, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar. Ada pemungutan suara tentang ketua umum. Ketua umum nggak ada yang mencalonkan dan nggak ada yang dicalonkan. Hanya pusat mengatakan senior kita ini, monggo. Siapa yang pantas untuk dipilih? Semua peserta, yaitu pesertanya yang mempunyai hak pilih ketua cabang dan ketua dewan seluruh Indonesia. Pada waktu itu dihadiri oleh 97% ketua cabang dan ketua dewan seluruh Indonesia dan komisariatan luar negeri. Pada malam pertama sudah biasa, pasti namanya mubes, kalau organisasi lain itu mubes. Kalau di kita adalah parluh, yaitu parapatan luhur. Malam kedua yaitu pemilihan ketua umum PSHT Pusat Madiun. Karena ketua umumnya meninggal yaitu Kang Mas Richard Simorangkir, ditunjuk PLT yaitu Kang Mas Arif Suryono. Dalam pemilihan suara jam 11 malam selesai pemungutan suara. Ada kotak-kotak di depan itu, semua ketua cabang dan ketua dewan se-Indonesia disuruh ke depan, bawa kertas, kasih pulpen, suruh nulis. Masukkan ke kotak suara. Setelah selesai diberikan kepada waktu itu adalah majelis luhur. Bukan dewan ya Mas, majelis luhur yang diketuai oleh Kang Mas RB Wiono. Di bawah kotak itu masuk ke ruangan VVIP, dikasih waktu 1 jam, yaitu jam 11 sampai jam 12 untuk menghitung suara. Jam 11 tidak kunjung hadir, jam 2 lewat 5 menit tiba-tiba keluar. Di situ Ketua Majelis Luhur Kang Mas RB Wiono langsung mengumumkan bahwa Ketua terpilih PSHT Pusat Madiun adalah Dr. Insinyur Muhammad Taufik SH MSc. Loh kok Mas Eko hafal banget? Loh saya panitia loh, saya di depan situ loh. Kalau kaki dan rambut saya ini bisa bicara, tidak hanya mulut saya yang bicara. Ini saya pertanggungjawabkan pada Allah Subhanahu Wa Taala karena saya Muslim. Apa yang saya katakan ini, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar. Setelah diumumkan itu ada sedikit ya kegaduhan di dalam peserta parluh. Loh, akhirnya bubar. Dan bubar itu sambil ngedel. Nah, ini saya singkat saja. Ternyata pemungutan suara tadi, kotak di depan ya, yang dihitung tadi tidak diumumkan oleh Kang Mas RB Wiono. Tapi faktanya yang dihasilkan adalah 1. Kang Mas Murdoko mendapatkan 108 suara. Kang Mas Arif Suryono mendapatkan 38 suara. Kang Mas Dr. Insinyur Muhammad Taufik SH MSc mendapatkan 8 suara. Nah ini pas banget kok akhirnya 8 semuanya. Majelis luhurnya juga 8. Sedangkan di ADART harusnya 9. Di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga di pasal 4.1.1 syarat ketentuan umum yaitu Ketua Umum PSHT Pusat Madiun. Yang pertama adalah warga tingkat 2 minimal sudah 15 tahun. Yang kedua, pasal 41.2 bahwa syarat khusus Ketua Umum PSHT Pusat Madiun adalah berdomisili di Madiun. Kang Mas Taufik itu warga tingkat 2-nya pada tahun 2016 kurang lebih baru 8 tahun. Terus beliau tinggal di Depok. Dari hal tersebut, pemungutan suara paling rendah. Berarti itu melanggar ADART atau tidak? Melanggar, berarti tidak sah. Tuh, yang bilang siapa Mas? Mas Eko. Siapapun yang nanya yang bilang Mas Eko, saya tanggung jawab. Karena saya ada di sono, saya mendengar, melihat, menyaksikan sendiri. Saya tidak melihat di sini ya, apakah ikut Parlo 2016, apakah ikut Parlo 2017, monggo. Dalam konteksnya saya hanya menjelaskan karena saya orang hukum, saya memberitahu yang benar itu benar, yang salah itu salah. Yang setelah itu kembali lagi ke jenengan. Mau ikut yang mana? Saya nggak memaksa dan saya tidak mengajak.